Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen yang terhormat. Perkenalkan, saya Ismayana, NIM 2313007 dari Program Studi Ilmu Komputer ITS BEM Selayar. Pada kesempatan seminar proposal ini, saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Jadwal Kapal Penyeberangan Berbasis Web pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Selayar. Izinkan saya untuk memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hingga metodologi penelitian yang akan saya laksanakan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menyampaikan alur presentasi hari ini. Ada 6 poin utama yang akan saya jelaskan. Dimulai dari latar belakang masalah, kemudian identifikasi dan rumusan masalah, dilanjut tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian metodologi penelitian yang menggunakan model waterfall, lalu perancangan sistem yang mencakup use case, activity diagram, ERD, dan tampilan antarmuka. Dan terakhir, desain uji coba beserta jadwal penelitian. Masuk ke latar belakang, Kabupaten Kepulauan Selayar adalah wilayah yang secara geografis hanya bisa dijangkau melalui jalur laut. Kantor UPP kelas 3 Selayar melayani rata-rata 1.235 hingga 1.372 kunjungan kapal per tahun dengan 3 jenis operator. Kapal BUMN seperti Pelni dan ASDP. Kapal swasta seperti Dharma Lautan Utama dan kapal rakyat berupa kapal layar motor atau KLM tradisional. Permasalahan utama yang ada saat ini adalah sistem hibrida yang digunakan. Inaporten untuk kapal besar, mikroskop Excel untuk rekapitulasi, dan papan tulis untuk informasi publik. 3 media berbeda ini mengakibatkan kesenjangan data, penumpukan penumpang di terminal saat cuaca buruk, dan miskomunikasi jadwal yang berulang. Masuk ke identifikasi dan rumusan masalah. Dari kondisi lapangan tersebut, saya mengidentifikasi 5 masalah utama. Pertama, sistem hibrida menyebabkan kesenjangan data. Kedua, KLM tradisional belum masuk ke sistem digital. Ketiga, koordinasi antara operator masih via WhatsApp. Keempat, tidak ada notifikasi publik yang terintegrasi. Kelima, masyarakat di pulau terpencil tidak bisa mengakses jadwal secara real-time. Dari identifikasi tersebut, saya merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana sistem mengintegrasikan semua jenis armada? Kedua, bagaimana membangun sistem dengan hak akses yang berbeda untuk setiap pengguna? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kelayakan berdasarkan pengujian black box dan UAT. Selanjutnya masuk ke tujuan dan kegunaan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Tujuan pertama adalah merancang sistem yang mengintegrasikan jadwal seluruh jenis armada. Tujuan kedua adalah membangun sistemnya secara nyata dengan fitur multi-role dan notifikasi real-time. Tujuan ketiga adalah menguji kelayakan sistem melalui pengujian black box dan UAT. Secara praktis, sistem ini diharapkan dapat membantu 4 pihak utama. Yang pertama, kantor UPT Selayar yang akan mendapatkan satu platform terpadu menggantikan 3 media berbeda. Ditjen Hubla sebagai model yang bisa direplikasi, petugas sah bandar yang beban kerjanya akan berkurang, dan masyarakat kepulauan yang bisa mengakses jadwal secara mandiri dari pulau terpencil mereka.
Masuk ke metode waterfall atau metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau RD, dan model pengembangan perangkat lunaknya adalah model waterfall dari Pressman dan Maxim tahun 2020. Saya memilih model ini karena seluruh kebutuhan sistem sudah terdefinisi sejak awal penelitian melalui observasi penelitian seperti yang terlihat pada gambar. Model waterfall memiliki 5 tahapan yang bersifat sekuensial, dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, lalu implementasi atau pengodean, dilanjutkan dengan integritas dan pengujian, dan diakhiri dengan pemeliharaan. Setiap tahapan harus selesai sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Masuk ke use case diagram. Pada tahap perancangan, saya membuat use case diagram untuk menggambarkan fungsionalitas sistem. Seperti gambar di sebelah, use case diagram untuk aktor administrator. Administrator memiliki 6 kelompok fungsi utama. Pertama, login beserta fitur lupa paspor. Kedua, kelola data master kapal yang dengan fungsi tambah, edit, dan hapus. Ketiga, kelola user untuk manajemen akun. Keempat, lihat laporan yang terhubung dengan generate laporan dan bisa dicetak atau diunduh. Kelima, analisis data yang menampilkan grafik dan statistik. Dan keenam, layout untuk mengakhiri sesi dengan aman. Selain administrator, sistem juga dirancang dengan aktor, sahbandar, agen pelayaran, nahkoda, dan masyarakat umum dengan hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan masing-masing. Masuk ke activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan alur proses pada halaman login. Prosesnya terbagi antara dua kolom, sisi pengguna dan sisi sistem. Alurnya dimulai ketika pengguna mengakses sistem, lalu sistem menampilkan halaman login, pengguna memasukkan username dan password, kemudian klik tombol login. Sistem akan melakukan validasi data. Jika data valid, pengguna langsung diarahkan ke dashboard sesuai role-nya. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan error dan pengguna diminta mengulang proses input. Diagram ini berlaku untuk 4 faktor yang bisa login. Administrator, petugas sahbandar, agen pelayaran, dan nahkoda KLM. Masuk ke ERD. ERD ini adalah rancangan Entity Realisis Diagram atau ERD yang menggambarkan struktur basis data sistem. ERD ini terdiri dari 4 entitas utama yang saling berelasi. Entitas tabel user menyimpan data autentikasi semua pengguna sistem dan memiliki relasi on-to-many ke tabel jadwal. Artinya satu username bisa mengelola banyak jadwal. Entitas tabel kapal menyimpan spesifikasi armada kapal dan juga berrealisasi on-to-many dengan tabel jadwal karena satu kapal bisa memiliki banyak jadwal. Entitas tabel jadwal adalah pusat dari seluruh data operasional, menyimpan add, dan nomor dermaga. Terakhir, tabel jadwal berrelasi on-to-many dengan tabel notifikasi yang mencatat semua pesan broadcast perubahan jadwal kapal publik dengan arsitektur ERD ini. Seluruh data jadwal dapat dikelola secara konsisten dan terhindar dari redundansi data.
Masuk ke tampilan login atau perancangan termuka. Tampilan login ini adalah rancangan termuka atau maskom untuk halaman login sistem. Desainnya menggunakan konsep clean UI dengan tampilan split screen, yaitu terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri terdapat identitas instansi berupa foto kapal, logo Kementerian Perhubungan, dan judul resmi sistem. Di bagian bawah kiri terdapat 4 ikon yang menggambarkan fitur utama sistem, informasi jadwal real time, data kapal terintegrasi, alokasi dermaga terkelola, dan notifikasi perubahan. Di sisi kanan terdapat form autentikasi dengan 2 kolom input, username dan password, tombol masuk utama, serta tombol alternatif untuk masuk sebagai masyarakat yang memungkinkan warga melihat jadwal tanpa perlu login. Ini penting agar masyarakat dari pulau terpencil bisa langsung mengakses informasi jadwal dengan mudah. Masuk ke desain uji coba ISO 20510. Untuk menguji kelayakan sistem, saya mengadopsi standar internasional ISO 25010 dari 8 karakteristik yang tersedia. Saya memilih 4 yang paling relevan. Pertama, fungsional suitability bersifat wajib diuji dengan black box testing. Targetnya 100% skenario harus valid. Kedua, usability juga wajib diuji dengan kuesioner skala Likert kepada 50 responden. Sistem dinyatakan layak jika mencapai minimal 61%. Ketiga, performance efisiensi diuji menggunakan tools geometrik secara online untuk mengukur kecepatan loading, targetnya di bawah 3 detik, agar tetap dapat diakses meski jaringan internet di kepulauan tidak stabil. Keempat, probability diuji dengan browse ML untuk memastikan tampilan sistem kompatibel untuk semua browser utama seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Opera. Masuk ke jadwal penelitian. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 6 bulan pada tahun 2026. Bulan pertama dan kedua digunakan untuk analisis kebutuhan melalui observasi wawancara dan penyusunan spesifikasi kebutuhan. Bulan kedua dan ketiga untuk perancangan sistem, mencakup pemodelan UML, ERD, dan desain antarmuka. Bulan keempat dan kelima adalah tahap implementasi atau pengodean sistem. Bulan kelima dan keenam digunakan untuk pengujian mulai dari validasi pakar, black box, hingga UET dan pengujian performa. Dan di bulan keenam dilakukan pengolahan data dan penyusunan laporan akhir skripsi. Selanjutnya masuk ke penutup. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan akan menghasilkan 3 hal utama. Pertama, sebuah sistem informasi jadwal kapal berbasis web yang mampu mengintegrasikan seluruh jenis armada dari kapal BUMN, kapal swasta, hingga kapal tradisional. Kedua, sistem ini dilengkapi fitur multi-role access dan notifikasi real time yang bisa diakses publik. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dalam digitasi layanan publik ke pelabuhan. Demikian yang saya dapat presentasikan pada hari ini. Saya sangat mengharapkan bimbingan, koreksi, dan masukan dari Bapak Ibu dosen untuk menyempurnakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.